Selamat pagi Bu. Pagi Bu Diana. Apa kabarnya Bu? Luar biasa. Ibu sehat? Sehat Ibu. Syukur pada Tuhannya. Kira-kira ada yang membutuhkan dan diperlukan untuk saya bantu? Ya Bu. Boleh ya Bu, masuk waktu Ibu sebentar ya Bu. Apa Bu silakan? Ini Bu, kami ada tugas ini Bu, sebagai guru penggerak untuk mewawancarai pimpinan di sekolah kami. Itu Ibu sebagai kepala sekolah kami, bagaimana Ibu mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema di sekolah kita ini. Diana, saya juga sangat mengapresiasi begitu semangatnya Ibu dalam melaksanakan mengikuti program guru penggerak. Semoga Ibu kedepannya lebih sukses lagi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, Ibu tadi pertanyaannya mengenai bagaimana saya mengambil suatu keputusan ketika saya menghadapi sebuah dilema. Jadi, Ibu bagaimana mengidentifikasi kasus itu, apakah satu dilema atau bukan? Terima kasih Bu. Sebenarnya karena saya juga di sini belum terlalu lama bertugas, masih katakanlah setahun lebih, jadi belum begitu banyak sebenarnya masalah-masalah yang saya temukan. Tetapi baru-baru ini, kalau bisa saya katakan, mulai awal semester ini ada sebuah dilema. Dilema yang saya hadapi ini menyangkut siswa. Ini tergolong ini sebuah dilema etika. Kenapa saya golongkan ini sebuah dilema etika? Karena ini berkaitan dengan hati nurani. Secara khusus ini menjadi suatu yang sangat menyentuh. Kenapa? Si anak dengan banyak laporan yang sampai kepada saya, sampai sudah dibuat suatu keputusan untuk mengeluarkan si anak karena pelanggaran peraturan tata tertib sekolah. Di antaranya ketidakhadiran di sekolah, dan ketika dia ada di sekolah dia tidak mau masuk di dalam kelas. Jadi ini dalam rapat guru yang saya lakukan setiap bulan, sekali 1 bulan, rapat rutin namanya, ini dimunculkan, dan wali kelas beserta guru-guru yang mengajar di kelas itu menginginkan si anak tadi nggak bisa lagi yang mengikuti atau diterima lagi, katakanlah dia harus dikeluarkan secara dihormat, mengingat banyaknya pelanggaran yang dilakukan si anak, terutama peraturan-peraturan yang ditetapkan di sekolah. Jadi Bu, bagaimana Ibu mengambil keputusan yang berupa kasus dilema seperti ini? Dilemanya begini, setelah saya mendapatkan informasi-informasi baik dari wali kelas tentunya ya yang paling utama, kemudian juga guru-guru mapel yang masuk di kelas si anak, dan saya juga bertanya kepada guru BKPP yang membimbing di kelas itu, dan mereka sudah menunjukkan semua bukti-bukti pelanggaran peraturan si anak. Namun kemudian hari orang tuanya, ibu si anak ini datang, dan saya baru tahu kalau ibu ini pun sudah seorang single parent, karena beberapa waktu yang lalu di masa-masa COVID bapaknya sudah meninggal dunia. Nah, saya berhadapan, komunikasi langsung dengan si ibu, harapan si ibu anaknya karena posisi sudah kelas 9, tentunya tidak berapa lama lagi akan menyelesaikan di jenjang SMP. Nah, dengan adanya komunikasi dengan orang tua tadi yang mengharapkan anaknya masih melanjutkan sekolah, sementara surat sudah tinggal saya tanda tangani untuk mengeluarkan. Nah, ini menjadi dilema antara keinginan orang tua
dan keinginan guru-guru saya di sekolah ini. Jadi Bu, setelah melihat dilema seperti itu, langkah apa yang Ibu lakukan untuk mengambil satu keputusan? Nah, pertama-tama saya melalui orang tuanya melakukan interaksi, pemanggilan tentunya kepada si anak. Saya interogasi beserta beberapa dengan didampingi wakil kesiswaan dan beberapa teman-teman guru, terutama wali kelasnya. Bertanya, kita menjelaskan semuanya tentang kepentingan sekolah itu, ya, supaya anak menyadari bahwasanya pendidikan itu sangat perlu untuk masa depannya. Di depan orang tuanya kita menasihati si anak, memotivasi supaya dia melanjutkan sekolahnya. Nah, si anak sudah membuat komitmen di depan orang tuanya dan sudah membuat perjanjian di atas materai. Nah, ini baru kemudian langkah berikutnya saya bawakan dalam rapat. Tentu saya sebagai kepala sekolah tidak bertindak secara otoriter. Saya bawakan dan saya sampaikan kepada orang tua apapun yang akan menjadi keputusan dalam dewan rapat, yang itulah yang akan saya sampaikan kepada orang tua siswa tersebut. Selanjutnya langkah berikutnya, tadi yang pertama membuat komitmen dengan anak di hadapan orang tua, berjanji akan mengikuti peraturan sampai dia menyelesaikan sekolahnya di sini. Kemudian yang kedua, saya bawakan permintaan orang tua tadi, komitmen si anak tadi di rapat dewan guru. Nah, dengan pemahaman-pemahaman yang saya sampaikan, pertimbangan-pertimbangan moral kepada bapak, ibu guru, ya termasuk terutama yang mengajar di kelas si anak tadi, juga dapat memahami ya masalah yang bisa saya sampaikan kepada rapat dewan guru. Maka dewan guru menyepakati ya menerima kembali si anak. Nah, yang paling berat sebenarnya yang saya lakukan, dan ini juga jadi tantangan bagi saya, satu hal yang saya harus lakukan karena sudah sempat si anak tadi, karena sudah memang sudah saya tanda tangan itu sebenarnya surat keluarnya, karena berbagai desakan ya memang didukung dengan bukti-bukti pelanggaran-pelanggaran peraturan sekolah, tata tertib sekolah. Nah, jadi kebetulan kita sudah mengajukan DPOS pihak dinas. Nah, menjadi langkah saya selanjutnya, dan ini yang menjadi tantangan yang berat, saya kembali mendatangi kantor dinas menyampaikan langkah-langkah yang sudah saya lakukan karena keinginan si anak dan orang tua tadi masih mau melanjutkan sekolahnya. Maka saya menjumpai pihak dinas dan menarik kembali DPO saya perbaiki kembali, saya serahkan kembali. Itu yang saya lakukan. Jadi Bu, langkah atau hal yang efektif yang biasa Ibu lakukan dalam menghadapi satu kasus itu? Iya, langkah efektif misalnya seperti tadi ada pelanggaran termasuklah ini dilema etika ya. Saya akan selalu melibatkan stakeholder lah ya, wakil-wakil kepala sekolah, BK, saya mengumpulkan dan saya bawakan dalam rapat sehingga untuk menghadapi dilema ini tidak menjadi keputusan yang otoriter. Jadi Bu, tantangan yang paling berat Ibu rasain dalam mengambil satu keputusan dalam kasus dilema biasanya? Nah, itu sebenarnya adalah sudah eksternal ya. Itu lah. Jadi Bu, biasanya tantangan yang paling berat Ibu rasa dalam mengambil suatu keputusan yang berupa dilema itu apa ya? Begini dia, kalau tantangan yang paling berat yang saya rasakan apabila dilema ini
mengambil keputusan ini sampai dia eksternal sekolah seperti yang ke dinas tadi. Ya, saya akan mencari alasan-alasan yang memang yang sangat menyentuh ya untuk pemecahan masalah tadi yang bisa masuk akal ya. Tapi kalau di dalam masih di internal sekolah, saya selalu melibatkan stakeholder dan juga guru-guru di sini untuk mengatasi dilema tadi. Jadi utamanya yang itu tadi, tantangannya yang saya hadapi yaitu hanya di eksternal, ya, menghadapi yang eksternal. Juga mungkin masyarakat ada yang tahu bagaimana pelanggaran si anak, ya itu dilema juga karena bisa berimbas ke yang lain untuk di kemudian hari. Nah, jadi perlu saya tegaskan pemahaman pada anak-anak yang lain itu ya, itu perbuatan yang tidak perlu ditinggi. Jadi Bu, biasanya ada nggak jadwal Ibu tersendiri nih dalam menyelesaikan kasus berupa dilema seperti ini? Nah, dilema ini kan datang tidak terjadwal. Ya, ketika ada yang seperti ini, saya akan susun suatu jadwal. Nah, seperti si anak tadi sudah saya panggil, setelah orang tua sudah buat komitmen, saya kasih dia waktu dan akan saya pantau perubahan apa yang terjadi ya, terhadap pemenuhan disiplin peraturan sekolah ini. Saya berikan batasan dan kemudian kepada pihak-pihak yang terkait seperti wali kelas dan guru serta BK untuk mengamati tingkah laku si anak sehari-hari dan saya berikan batasan waktu. Jadi begitulah yang saya lakukan. Terima kasih. Jadi Bu, nggak Ibu sendiri gitu ya mengambil keputusannya, ada orang lain tuh yang membantu juga ya? Iya. Bisa tadi Bu, siapa aja yang membantu dalam proses penyelesaian satu dilema tadi dalam kasus seperti yang ini Bu? Ya, tentu saya kan kerja ini punya tim. Yang pertama, saya akan melibatkan wakil saya, bidang kesiswaan, PKS-nya, kemudian wali kelas, ditambah guru BK dan BP, juga masukan-masukan dari beberapa guru mata pelajaran. Jadi ini akhir ini Bu, apa pembelajaran yang dapat Ibu ambil dalam menangani kasus dilema yang Ibu jumpai? Nah, pembelajaran sebenarnya banyak ya. Pelajaran tentunya seperti ini saya harus belajar lebih bijaksana, bisa adil, membuat keputusan tanpa ada yang merasa dirugikan. Ya, berdampak positif daripada yang benar. Gitu. Oke, Duh, udah banyak kita bercerita ini bagaimana Ibu mengambil satu keputusan. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang bermanfaat gitu ya. Bicara ini khususnya buat kami juga bagaimana dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bu buat waktu yang sudah Ibu sediakan buat saya. Sama-sama untuk Bu, tetap semangat. Ya Bu, Semoga sukses. Amin Bu. Berpenggerak. Selanjutnya langkah berikutnya, tadi yang pertama membuat komitmen dengan anak di hadapan orang tua, berjanji akan mengikuti peraturan sampai dia menyelesaikan sekolahnya di sini. Kemudian yang kedua, saya bawakan permintaan orang tua tadi, komitmen si anak tadi di rapat dewan guru. Nah, dengan pemahaman-pemahaman yang saya sampaikan, pertimbangan-pertimbangan moral kepada Bapak, Ibu guru, ya termasuk terutama yang mengajar di kelas si anak tadi, juga dapat memahami ya masalah yang bisa saya sampaikan kepada rapat dewan guru. Maka yang dewan guru menyepakati ya menerima kembali si anak. Nah, yang paling berat sebenarnya yang saya lakukan, dan ini juga jadi tantangan bagi saya
satu hal yang saya harus lakukan, karena sudah sempat si anak tadi, karena sudah memang sudah saya tanda tangan itu semuanya, surat keluarnya, karena berbagai desakan ya memang didukung dengan bukti-bukti pelanggaran peraturan sekolah, tata tertib sekolah. Jadi kebetulan kita sudah mengajukan DPOS pihak dinas. Nah, menjadi langkah saya selanjutnya, dan ini yang menjadi tantangan yang berat, saya kembali mendatangi kantor dinas menyampaikan langkah-langkah yang sudah saya lakukan, karena keinginan si anak dan orang tua tadi masih mau melanjutkan sekolahnya, maka saya menjumpai pihak dinas dan menarik kembali DPO saya perbaiki kembali, saya serahkan kembali. Itu yang saya lakukan. Jadi Bu, langkah atau hal yang efektif yang biasa Ibu lakukan dalam menghadapi suatu kasus itu? Iya, langkah efektif misalnya seperti tadi ada pelanggaran, termasuklah ini dilema etika ya. Saya akan selalu melibatkan stakeholder lah, ya, wakil-wakil kepala sekolah, BK, saya mengumpulkan dan saya bawakan dalam rapat, sehingga untuk menghadapi dilema ini tidak menjadi keputusan yang otoriter. Jadi Bu, tantangan yang paling berat Ibu rasain dalam mengambil satu keputusan dalam kasus dilema biasanya? Nah, itu sebenarnya adalah sudah eksternal, ya. Itu lah. Dah. Jadi Bu, biasanya tantangan yang paling berat Ibu rasa dalam mengambil suatu keputusan yang berupa dilema itu apa Ibu? Begini dia, kalau tantangan yang paling berat yang saya rasakan apabila dilema ini, untuk mengambil keputusan ini sampai dia eksternal sekolah, seperti yang ke dinas tadi, ya saya akan mencari alasan-alasan yang memang yang sangat menyentuh, ya, untuk pemecahan masalah tadi yang bisa masuk akal, ya. Tapi kalau di dalam masih di internal sekolah, saya selalu melibatkan stakeholder dan juga guru-guru di sini untuk mengatasi dilema tadi. Jadi utamanya ya itu tadi tantangannya yang saya hadapi yaitu hanya di eksternal, ya, menghadapi yang eksternal. Juga mungkin masyarakat ada yang tahu bagaimana pelanggaran si anak, ya, itu dilema juga, karena bisa berimbas ke yang lain untuk di kemudian hari. Nah, jadi perlu saya tegaskan pemahaman kepada anak-anak yang lain, itu tidak itu perbuatan yang tidak perlu ditinggi. Jadi Bu, biasanya ada nggak jadwal Ibu tersendiri nih dalam menyelesaikan kasus berupa dilema seperti ini? Nah, dilema ini kan datang tidak terjadwal. Ya, ketika ada yang seperti ini, saya akan susun suatu jadwal. Nah, seperti si anak tadi sudah saya panggil, setelah orang tua sudah buat komitmen, saya kasih dia waktu dan akan saya pantau perubahan apa yang terjadi, ya, terhadap pemenuhan disiplin peraturan sekolah ini. Saya berikan batasan dan kemudian kepada pihak-pihak yang terkait seperti wali kelas dan guru serta BK untuk mengamati tingkah laku si anak sehari-hari, dan saya berikan batasan waktu. Jadi begitulah yang saya lakukan. Terima kasih. Jadi Bu, nggak Ibu sendiri gitu ya mengambil keputusannya, ada orang lain tuh yang membantu juga ya? Iya. Bisa tadi Bu, siapa aja yang membantu dalam proses penyelesaian satu dilema tadi dalam kasus seperti yang ini Bu? Ya, tentu saya akan bekerja ini punya tim. Yang pertama, saya akan melibatkan wakil saya, bidang kesiswaan, PKS-nya, kemudian wali kelas.
ditambah guru BK dan BP, juga masukan-masukan dari beberapa guru mata pelajaran. Gitu. Jadi ini akhir ini Bu, apa pembelajaran yang dapat Ibu ambil dalam menangani kasus dilema yang Ibu jumpai? Nah, pembelajaran sebenarnya banyak ya. Pelajaran tentunya seperti ini, saya harus belajar lebih bijaksana, bisa adil, membuat keputusan tanpa ada yang merasa dirugikan. Ya, berdampak positif di wilayah dunia. Gitu. Oke, udah banyak kita bercerita ini bagaimana Ibu mengambil satu keputusan. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang bermanfaat gitu ya. Pembicaraan ini khususnya buat kami juga bagaimana dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bu buat waktu yang sudah Ibu sediakan buat saya sama-sama, untuk Bu, tetap semangat. Ya Bu, Semoga sukses. Amin Berpenggerak. Bu.